beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Alhamdulillah, setelah kemarin belanja bulanan, tiba saatnya sekarang untuk belanja mingguan, dilanjutkan dengan food prep. Nah, aktivitas ini aku lakukan dalam 1 bulan itu 3 kali, alias 10 hari sekali. Dan ini merupakan salah satu tugas aku sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman, yaitu berusaha untuk selalu menyediakan makanan yang sehat agar semua anggota keluarga aku itu selalu dalam kondisi yang sehat dan segar bugar. Ya, walaupun dulu sebelum nikah itu sama sekali gak bisa masak ya, tapi alhamdulillah setelah menikah sedikit demi sedikit belajar. Ya, zaman sekarang kan udah banyak panduan masak, tinggal diklik aja semua udah tersedia. Mau menunya luar negeri ataupun dalam negeri, gampang ya teman-teman. Jadi gak ada alasan lagi untuk selalu memasak sehat di rumah. Setelah sampai rumah, sayuran itu harus segera dikeluarkan dari kantong plastik supaya segernya itu tetap awet. Apalagi untuk protein hewani seperti ikan ataupun daging, ini harus segera kita urus ya teman-teman, supaya lebih mudah memilih antara sayuran yang udah busuk dan yang enggak. Makanya aku tempatkan di tempat yang seperti ini. Di tempat aku namanya nyiru ya teman-teman. Nah, kita kalau misalkan untuk bawang bisa dijemur dulu seperti ini. Nah, ini lanjut food prep. Yang kita butuhkan adalah wadah kedap udara, pisau, talenan, serbet, dan ini tisu untuk melapisi sayuran. Manfaat dari tisu itu sendiri untuk menyerap air sehingga daya tahan sayurannya itu lebih panjang. Jadi gak heran walaupun aku belanjanya 10 hari sekali, tapi sayurannya masih tetap seger. Agar bahan makanan kita itu selalu sehat ya teman-teman, kita itu harus tahu cara-caranya menyimpan sayuran di dalam kulkas agar tidak cepat busuk. Dan yang paling penting itu kandungan gizinya nggak hilang. Oleh karena itu nyimpen sayuran jangan asal-asalan. Seperti biasa, untuk menghindari busuk pada sayuran, aku tidak mencuci sayuran terlebih dahulu. Andai pun sayurannya ada yang kotor, bisa dielap menggunakan tisu aja ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah aku kupas, sawi putih ini ternyata dalamnya ada kotor, maka aku elap aja daripada misalkan dicuci. Nah, kalau dicuci itu harus kita keringkan terlebih dahulu, jadi pengerjaannya cukup lama. Nah, agar lebih praktis, aku langsung bungkus aja menggunakan tisu makan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Nah, ini tadinya mau aku masukkan ke dalam dompet tempat sayuran ini, tapi ternyata setelah aku lihat wadah kotak aku itu masih banyak, jadi aku pindahin lagi ya teman-teman. Nah, untuk brokoli juga jangan dicuci terlebih dahulu, nanti kita cuci pas mau dimasak aja. Nah, aku itu lebih suka batangnya dari brokoli ini diambil, yang mudanya sekira-kira yang masih bisa dipotong, karena sayang ya teman-teman, brokoli itu lumayan mahal, jadi jangan terlalu banyak yang dibuang. Nah, cara aku selanjutnya dalam menyimpan sayuran di kulkas ini, kalau misalkan sayurannya itu masih lama dimasaknya, maka tidak aku potong-potong, aku biarkan dalam keadaan yang masih utuh. Nah, termasuk dengan sawi putih ini ya, aku cuma bungkus bagian bawahnya supaya lebih awet. Nah, selanjutnya untuk pokcoy biasanya aku buang bagian bawahnya, karena kalau nggak dibuang bagian bawahnya itu takutnya suka ada cacing-cacing yang kecil ya teman-teman. Nah, ketika food prep ini bisa kita lihat atau kita buang semisalnya ada hewan-hewan kecil di sini. Nah, untuk sayur-sayuran yang hidup atau yang tumbuhnya di air, biasanya ada keong atau lintah yang kecil.
Maka nanti pas dimasaknya itu terlebih dahulu kita rendam menggunakan air garam supaya hewan-hewannya itu mati. Nah, kita sebagai ibu rumah tangga itu harus benar-benar pinter dalam segala hal ya teman-teman, termasuk dalam mengatur makanan. Nah, kita harus membuat rencana makanan. Pokoknya ketika suami itu pulang kerja ataupun sebelum kerja, terutama anak-anak sebelum sekolah atau sepulang sekolah, makanan itu harus selalu tersedia di meja. Dengan cara belanja banyak seperti ini, kemudian kita food prep. Nah, kita itu bakalan lebih kreatif dalam memasak loh teman-teman. Jadi setiap harinya menu kita itu ganti-ganti. Jadi nggak ada lagi menu yang sama setiap hari, karena kita pun kan ini membeli sayurannya itu berbeda-beda. Kemudian dalam jumlahnya itu cuma sehari-sehari. Dan untuk sayuran yang mau segera dimasak boleh dipotong-potong seperti ini, seperti halnya kacang panjang ini. Aku potong-potong karena nantinya mau dimasak bareng sama tempe. Nah, kalau untuk tempe biasanya aku bagi menjadi 2 bagian ya teman-teman. Untuk bagian yang digoreng utuh biasanya aku potongnya seperti ini. Nah, yang nanti mau campurin sama kacang panjang, aku nanti motongnya kotak-kotak seperti korek gitu ya. Oh ya teman-teman, aku itu pernah mempraktekkan cara menyimpan tempe supaya lebih awet. Ternyata kita tinggal menggunakan garam, kita taburin garam di pinggir-pinggir wadahnya supaya tempenya itu tetap seger. Tapi ada cara lain juga agar tempe itu tahan sampai 1 minggu atau 10 hari bisa. Kita bacem dulu ya teman-teman, kita bumbuin dulu, kemudian kita simpan di dalam kulkas. Nah, kita masak sebentar bersama dengan bumbu, kemudian simpan di kulkas. Itu juga sama, bakalan bertahan sampai 10 hari. Nah, tapi kalau aku sendiri memang untuk tempe dan sayuran hijau biasanya dilebih dahulukan. Nah, ketika kita sudah berumah tangga ya teman-teman, jangan sampai sepelekan yang namanya makanan. Nah, makanan ini harus selalu tersedia, terhidang di meja. Karena ini juga salah satu yang membuat keluarga kita itu sakinah mawadah yang warohmah ya teman-teman. Nah, pernah denger gak sih ungkapan bahwa cara untuk mengambil hati seorang pria itu atau seorang laki-laki itu melalui perutnya? Dan kalimat itu tuh bener-bener benar adanya gitu teman-teman. Karena kan setiap anak-anak kita pulang atau suami kita pulang, pasti yang ditujunya itu mau makan. Nah, terus gimana kalau misalkan di rumahnya itu nggak ada makanan? Pasti mereka itu bakalan pada kecewa ya. Dengan menyediakan makanan setiap hari, walaupun tidak lezat-lezat amat ya teman-teman, yang penting makanannya itu sehat. Nah, itu membuat suami dan keluarga kita itu bakalan mengerti bahwa kita itu selalu memperhatikan dan peduli terhadap kebutuhan mereka. Nah, makanan yang baik dan sehat itu merupakan ungkapan cinta kita terhadap keluarga ya. Nah, alhamdulillah 10 hari sekali aku melakukan hal yang seperti ini, walaupun terlihatnya itu ribet karena kita membutuhkan waktu yang gak sebentar untuk melakukan semua ini, motong-motong sayuran kayak gini ya teman-teman, apalagi kangkung. Nah, kangkung ini biasanya aku pipil untuk daunnya, aku pisahin sama batangnya supaya nanti itu pas dimasak matang merata. Dari sekian banyak sayuran, memang kangkung ini yang paling, menurut aku yang paling males mengerjaannya ya teman-teman. Nah, kangkung, selain kangkung ada juga ini nih. Ini tuh kucai juga sama, pengerjaannya lumayan lama, makanya aku taruhnya itu di akhir. Karena si kucai ini aku ambil cuma bagian bawahnya itu ya. Nah, kemudian nanti kita harus ngupasin dulu supaya semuanya itu bersih. Nah, dikupasnya seperti ini. Aku ambil bagian akar yang kotornya dan disisain akar yang masih bersih. Itu juga masih dipotong lagi ya teman-teman. Dari sekian banyaknya itu daun-daunnya cuma ini yang kita pakai. Ya, walaupun terlihatnya agak sedikit ribet, tapi alhamdulillah karena ini aku kerjakan cuma 1 hari dalam 10 hari sekali. Yaitu pun nggak full 1 hari gitu ya, paling juga 1 jam atau 2 jam mengerjakannya. Alhamdulillah kita dalam 10 hari itu udah bebas
udah bebas membersihkan sayuran. Ketika masak itu tinggal kita cemplung-cemplungin aja, tinggal kita cuci, kemudian kita cemplung-cemplungin ke dalam kuali atau ke dalam wajan. Nah, untuk tomat, sebenarnya tomat itu bisa tahan di udara terbuka walaupun tidak dimasukkan ke dalam kulkas, tapi kalau aku suka dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, itu bisa awet sampai 2 minggu loh teman-teman. Jangan lupa dilapisi untuk bagian bawahnya. Nah, supaya lebih awet lagi, bisa dilapisinya itu double, bagian bawah sama bagian atas. Kalau aku sendiri sih cuma bagian bawahnya aja, itu juga udah lumayan, sampai 2 minggu gitu tetap seger. Cabe keriting, kemudian cabe ini juga sama ya, semuanya dimasukkan ke dalam wadah yang sudah dilapisi. Nah, kecuali nanti untuk bawang merah sama bawang putih itu tidak aku masukkan ke dalam kulkas, karena mereka itu kalau dalam kondisi yang lembab biasanya tumbuh akar-akar, nanti tumbuh daun. Nah, kalau seperti itu bakalan cepet rusaknya gitu teman-teman. Kalau udah tumbuh daun kan kita kan maunya umbinya. Nah, umbinya itu bakalan berubah jadi akar. Nah, untuk ikan-ikan yang tadi aku cuci, kemudian tadi aku udah kasih perasan jeruk. Kalau misalkan di rumah nggak ada jeruk nipis, teman-teman bisa menggunakan cuka makan ya. Kemudian dicuci bersih, dan setelah airnya itu nggak ada, kita masukkan ke dalam wadah. Nah, cara aku memasukkan ikan di dalam kulkas itu tidak ke satu tempat, tapi dibagi-bagi beberapa tempat. Nah, ini tujuannya supaya nanti pas kita mau masak itu tinggal ngambil satu wadah aja untuk digoreng dalam hari itu juga. Nah, alhamdulillah ini udah hampir selesai persiapan atau penyimpanan sayuran di dalam kulkasnya, tinggal nanti aku tutup. Nah, teman-teman, ini adalah belanjaan aku dalam 10 hari ke depan. Ini udah komplit, protein hewani sama sayur-sayurannya itu udah lengkap. Nah, setelah selesai semuanya ditutup rapat ya teman-teman. Tujuannya agar sayurannya itu tetap seger. Nah, tujuan lain dari kita masukkan ke dalam wadah ini supaya di kulkasnya tidak bercecer dan kulkasnya juga tetap lebih bersih. Nah, selain itu juga kalau kita masukkan ke dalam wadah jadi terlihat rapi juga ya. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan kita menyimpan tahu sama menyimpan toge, jangan lupa kita kasih air terlebih dahulu. Nah, aku biasanya menggunakan air yang dari keran aja, bukan air mateng. Jadi kita masukkan supaya togenya itu selalu segar. Untuk tahu juga sama ya. Nah, setelah itu tinggal kita tutup rapat, kemudian disimpan di dalam kulkas. Nah, teman-teman, alhamdulillah kalau misalkan udah semuanya tersedia dari mulai stok bulanan sama stok mingguan, itu rasanya sudah sangat menyenangkan sekali. Nah, ini aku mulai membawa ke dalam dekat kulkas. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam kulkas, di sini aku bersihin dulu kulkasnya. Walaupun sayurannya kita masukkan ke dalam kotak, tapi tetap aja suka ada sisa-sisa kotoran. Nah, dilap-lap gini aja. Walaupun kulkasnya nggak di deep clean, tapi kulkasnya masih bersih ya. Karena kulkasnya tidak terlalu gede, makanya kalau memasukkan wadah-wadah ke dalam kulkas ini cukup membutuhkan ketelitian ya. Kita itu harus digilir-gilir dulu supaya semuanya muat. Nah, karena nggak muat di dalam tahapan-tahapan kulkas, makanya aku manfaatin bagian pintunya. Ini di pintunya ada beberapa sayuran yang aku simpan di situ. Nah, diantaranya sayuran yang mau segera dimasak, aku taruh di dalam pinggiran kulkas itu. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri, semuanya udah masuk ke dalam. Walaupun tadi terlihatnya itu begitu banyak ya kotak-kotaknya, tapi alhamdulillah bisa masuk ke dalamnya. Sekarang tinggal aku masukkan perikanannya ke kulkas bagian atas. Seperti biasa, terlebih dahulu kita bersihkan kulkasnya.
Kebersihan kulkas ini juga sangat berpengaruh pada sayuran kita nantinya. Alhamdulillah ya teman-teman, ini pekerjaan aku udah hampir selesai. Terima kasih yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.